Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang sedang menonton video ini. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat aja, tetap jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, dan yang pasti di rumah aja ya, biar terhindar dari yang namanya virus corona. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel ini, namanya Lingkar Ilmu ya. Nah, oke, langsung aja ya masuk ke materi kita yang akan kita pelajari, yaitu tentang statistika. Tentunya kalian udah nggak asing ya sama istilah ini karena di SMP pun pernah belajar tentang statistika ya. Nah, kalau kita bicara tentang statistika nih, banyak sekali istilah-istilah yang ada di dalamnya. Coba ya, Ibu pengen bikin pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan yang mengenai statistika. Apa itu statistika? Nah, kalian pasti bertanya-tanya, statistika itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, apa sih perbedaan statistika sama statistik? Cuman beda huruf A aja pengertiannya beda ya. Nah, terus apa itu data? Nah, pasti kalau dalam statistika itu kita tidak akan terpisah dari apa yang namanya data. Dan masih banyak istilah lain. Oke, sekarang kita pelajarin dulu ya pelan-pelan dari pengertiannya dulu. Pengertian-pengertian yang ada di statistika. Pertama kita dari statistikanya sendiri. Ya, kita mau mempelajari statistika. Nah, berarti kita harus tahu dulu apa itu statistika. Gitu. Nah, statistika itu merupakan ilmu. Kalau dalam matematika ya, dia itu ilmu yang mempelajari tentang apa? Pengumpulan data, gitu. Pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Semuanya berkaitan dengan data pasti ya, kalau statistika. Nah, sekarang tadi apa? Statistik. Apa itu? Cuman beda huruf A, berarti statistik apa ya? Nah, ini beda jauh. Kalau statistika itu tadi ilmunya, nah sekarang statistik itu adalah hasilnya, hasil dari pengolahan data dan analisis data itu, gitu. Itu statistik namanya. Kan suka ada ya, data statistik. Nah, itu berarti hasilnya, gitu. Terus ada yang namanya datum. Datum itu apa? Nah, datum itu merupakan fakta tunggal. Fakta itu kebenaran yang tunggal gitu. Berarti satu kan ya, tunggal ya. Nah, sekarang kita ada data. Data itu kumpulan dari beberapa datum. Berarti kalau data itu bukan hanya satu fakta. Data itu biasanya banyak ya. Misalnya data pekerjaan orang tua siswa kelas 12 IIS 4 gitu, pekerjaannya apa, itu kan lebih ya dari satu data kan ya. Kalau siswa kelas 12 IIS itu kan ada banyak. Nah, itu data itu kumpulan dari datum atau kumpulan dari fakta-fakta tunggal, dalam hal ini lebih dari satu. Nah, sekarang kita mau bahas tentang apa? Populasi. Nah, populasi itu ini hampir sama sebenarnya. Populasi itu kayak di biologi kita sering dengar ya, apa itu populasi penduduk, populasi apa hewan gitu, banyak ya. Nah, populasi ini tuh apa sebenarnya? Jadi populasi itu jumlah dari keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang akan diteliti. Jadi kalau kita bicara tentang populasi, kita bicara tentang keseluruhan yang akan kita teliti. Nah, ada satu lagi bagian dari populasi ini, sampel. Jadi sampel itu anggota dari populasi itu. Jadi cuman beberapa yang diambil dari populasi. Nah, lebih resminya si sampel ini adalah sebagian dari populasi yang akan kita teliti. Contohnya gini, misalnya ada petugas dari Departemen Kesehatan, dia akan meneliti tentang kesehatan balita misalnya ya di Kota Bandung gitu. Kesehatan balita di Kota Bandung. Nah, dari sini kita udah membaca nih mana populasi, mana sampel. Di Kota Bandung, berarti kalau kita bicara Kota Bandung, berarti populasi ya semua balita yang ada di Kota Bandung. Itu namanya populasi semuanya gitu. Nah, kalau yang namanya sampel, sebagian yang akan kita teliti, enggak semuanya gitu. Kebayang ya kalau kita misalnya mau meneliti semua balita di Kota Bandung, itu ada
berapa banyak gitu ya, banyak sekali. Nah makanya kita butuh sampel. Sampel itu sebagian dari populasi yang akan kita teliti. Misal dari tadi semua balita yang ada di Kota Bandung, kita ngambil sampel misalnya balita di Kelurahan Sukajadi gitu. Nah itu sampelnya. Nah itu merupakan istilah-istilah yang sering digunakan dalam statistika. Nah sekarang kita ke materinya ya. Yang pertama itu penyajian data. Yang namanya data kalau disajikan itu dalam bentuk apa gitu ya. Misalnya ini ibu punya data. Contoh, diketahui data sebagai berikut. Misalnya ini data nilai matematika kelas 12 gitu ya. Ini datanya. Nah, kita itu bisa menyajikan data ini dalam bentuk apapun. Misal diagram. Diagram juga dibagi sebagai diagram batang, diagram garis, diagram titik, terus diagram lingkaran gitu kan ya. Terus dalam statistika juga ada yang namanya tabel frekuensi. Nah, coba kita lihat ya. Kalau kita punya data, biasanya kita urutkan dulu biasanya dari yang paling kecil gitu. Nah setelah diurutkan, nah kita tulis nih, lihat. Misalnya yang pertama itu tabel distribusi frekuensi. Tadi datanya kan diurutkan dari yang paling kecil itu 56, yang paling besar itu 100. Kita urutkan 56 itu frekuensinya berapa, 60 frekuensinya berapa, 65 berapa. Nah ini namanya itu tabel distribusi frekuensi. Nah kalau udah dibikin kayak gini, kita gampang ngebentuk ke diagram. Misalnya dalam diagram batang tuh bisa lihat ya, yang nilainya 56 ada 4 orang, yang nilainya 60 ada 3 orang gitu. Ini namanya diagram batang. Bisa juga disajikan sebagai diagram garis. Garis itu ya tinggal garis-garis ya. Dia 56 4 orang, 60 3 orang gitu. Ini diagram garis seperti ini. Nah, terus ada diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran itu kan sudut ya biasanya. Kalau nggak pakai persentase. Perhitungannya itu pakai persentase gitu. Nah, kalau sudut itu 360 derajat ya. Nah, kalau persentase 100%. Nah, kita bisa nggak ngitungnya? Contoh tadi yang 56 itu ada berapa? Yang 56 itu ada 56 itu ada tadi 4 orang ya. Berarti cara ngitungnya yang 56 ini kan biru ya, yang 56. Ini yang nilainya 56 ya, berarti 4 per jumlah datanya semuanya berapa. Dari semua yang tadi itu jumlahnya berapa gitu. Ngerti nggak? Maksudnya tadi yang ibu pertama kali ngejelasin data itu datanya semuanya ada berapa gitu. Nah coba kalian lihat dulu di modulnya, kalian jumlahin itu datanya ada berapa. Ada 40 data. Jadi data yang ke-56 berarti 4 per 40 gitu ya ngitungnya, dikali sama 100% gitu. Nah ini berapa? Yang bisa ya nih jadi 1. Ini 10 ya. 1 kali 100 per 10, jadi hasilnya 10%. Tuh makanya ini kan 10% gitu ya. Dan seterusnya kalau kita lihat yang 60 tadi ada berapa di sini? Ada 3. Berarti 3 per 40 kali 100% gitu. Nah, yang 100 ini ada berapa? Di sini 1 ya. Berarti yang 100 ya 1 dikali 1 per 40 kali 100% gitu ngitungnya. Nanti kita bagi-bagi ini yang nilai 90 ada berapa gitu. Paham ya? Nah, sekarang ada ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal. Nah, ada apa aja? Ada yang namanya mean ya. Itu namanya nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu rumusnya bisa dilihat ya. X bar itu di
bacanya X ada tanda strip di atas, itu namanya X bar. X bar itu jumlah dari semua data dibagi N itu frekuensi, jadi ada berapa data gitu. Modus, nah yang kedua modus, nilai yang paling sering muncul. Yang ketiga median. Median itu nilai tengah, tapi kalian harus diurutkan dulu datanya, nggak boleh ngacak deh. Jadi diurutkan dari yang paling kecil ke paling besar, cari tengah-tengahnya gitu. Ini ada rumusnya. Kalau data ganjil berarti mediannya berarti tambah 1 bagi 2. Data ke itu teh ya. Data ke N tambah 1 bagi 2. Kalau datanya genap ya tinggal N per 2 ditambah. Itu data ke ya. Data ke, misalnya dia ada 20 data. 20 data kan? 20 data itu kan genap. Nih lihat, bentar Ibu kasih tahu contoh. Kasih lihat contoh dulu. Gini. Misalnya yang ganjil dulu ya. Kalau ganjil misalnya dari ada 15 data ganjil. Nah, berarti tengah-tengahnya itu data ke berapa? Tengah-tengah ya. Data ke berapa? Nah, kalian tinggal lihat. X ke N tambah 1 bagi 2 berarti 15 tambah 1 dibagi 2 ya. 16 bagi 2 berarti data ke-8 tengah-tengahnya. Kalau misalnya datanya 20 itu genap dia. Berarti mediannya ME ya, atau Q2 median itu. Mediannya berarti setengah dari data ke D ya, Ibu bilangnya 20. Ini masukin 20 bagi 2 berapa? 10. Tambah, nah ini lihat. N per 2 tambah 1 berarti 20 bagi 2, 10 tambah 1 data ke 11. Nanti dibagi 2 gitu. Ini kalau genap. Yang tadi yang ganjil mah cukup tambah 1 aja bagi 2. Kalau yang genap kayak gini gitu. Nah, nanti untuk contohnya Ibu jelasin di akhir aja ya. Ini kita bahas tentang materi dulu aja. Yang selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu ada banyak banget ya. Coba kita lihat. Ada kuartil. Yang namanya kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. 4 bagian itu berarti 3 batas. Ada data kita bagi menjadi 4 bagian. 4 bagian itu berarti 3 batas. Contohnya gini, coba ya lihat ya. Misalnya ini ada data. Ini segini data misalnya. Ini segini data. Gitu. Kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 gini ya, berarti ini kan median ya. Tengah-tengahnya kan median di sini. Median itu sama aja kayak kuartil 2, Q2. Nah, udah bagi 2. Nah, data udah bagi 2, ini yang bawah, ini kan bawah. Kalau Ibu tulis. Nah, ini atas. Nah, yang bawah kita bagi 2 lagi. Tengah-tengahnya itu namanya Q1. Q1 itu kuartil bawah ya. Nah, terus yang atas kita bagi 2 lagi, namanya Q3. Q3 itu kuartil atas. Nih lihat, kuartil atas ya. Nah, ini rumusnya. Kalau datanya ganjil sama kayak tadi. Kalau tadi median kan setengah ya di sininya ya. Kalau kuartil itu 1/4 karena membagi data menjadi 4 bagian dengan 3 batas. Ini kan 1 bagian, ini 2, ini 3, terus ini 4 ya. Gitu. Jadi ini 1/4 kalau datanya ganjil. Kalau datanya ganjil berarti Q1-nya 1/4 N plus 1. Misalnya datanya ada berapa? Misalnya datanya ganjil ya. Misalnya datanya ada 19. Ada 19 data. Dia ganjil ya. Berarti kalau kita cari Q1 gampang. Berarti data X ke berapa? 1/4 dikali 19 tambah 1 gitu ya. 1/4 dikali 20 berarti berapa? Berarti data kelima kuartilnya gitu. Kuartil bawah. Kalau kuartil atas Q3 berarti X ke berapa?
X ke, nah ini lihat, berarti 3/4 dikali 19 tambah 1. Jadi 3/4 dikali 20 ya. Jadi data keberapa? 15 gitu. Ini lihat datanya ya gitu. Nah, terus kalau datanya genap, misalnya data genap itu ada berapa data misalnya ya? Ada 30 data, 30 data ya. Ini yang data genap ya. 30 data. Berarti Q1-nya gimana? Berarti X keberapa? 1/4 dikali 30 tambah 2. Nah, tambah 2. Jadi X ke 1/4 kali 32. Jadi data ke X ke 8 ya. Nah, gitu. Kalau Q3 sama, berarti X ke 3/4 dikali berapa tadi? 32 ya. Dikurang 1, jangan lupa. Jadi data ke 8 kali 4, 24 min 1, 23 gitu. Data ke 23 itu kuartil. Nah, ada kuartil, terus ada yang namanya desil. Kalau kuartil tadi membagi menjadi 4 bagian. Kalau desil membagi menjadi 10 bagian. Tuh lihat ya. Nah, itu bisa dilihat rumusnya. Tinggal masukin aja nanti rumusnya. DI itu data ke I. Berarti misalnya DI misalnya desil ke 9 gitu. Berarti data ke I-nya ganti 9 ya. N-nya itu jumlah datanya semuanya. Itu desil. Nanti lebih jelasnya ke contoh ya. Kalau persentil, persen itu 100. Berarti membagi data menjadi 100 bagian. Tapi tengah-tengahnya baik desil, persentil, kuartil, tengah-tengahnya tetap dinamain median gitu. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau tadi kuartil itu 1/4. Nah, kalau desil tuh lihat per 10 ya, kalau persentil per 100. Nah, ini ada lagi nih, jangkauan. Ada yang namanya jangkauan. Jangkauan itu nilai terbesar dikurangin sama nilai terkecil. Data yang paling besar. Data yang paling besar dikurangin data yang paling kecil. Kalau jangkauan antar kuartil, yang namanya antar kuartil berarti Q3 dikurang Q1. Terus ada yang namanya simpangan kuartil, berarti setengah dari Q3 min Q1. Q3 tadi kuartil atas ya, Q1-nya kuartil bawah. Ada yang namanya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu SR. SR sama dengan, nah itu disebutnya sigma ya. Ini sigma. XI itu data ke I, X bar tadi rata-rata, N jumlah datanya. Nah, simpangan baku S, akar, ada akarnya nih, sigma XI min X bar dikuadratin per N. Kalau ragam atau varian itu kuadrat dari ini, simpangan baku dikuadratin gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Nah, sekarang udah materinya cukup sampai situ. Sekarang kita bahas ke contoh ya. Misalnya jadi yang tadi Ibu jelasin itu semuanya data tunggal. Kita baru bicara tentang data tunggal. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang data kelompok. Kalau data tunggal itu kayak gini ya. Contoh ini. Datanya 565557767767 gitu ya. Nah, di sini disuruh tentuin rata-rata, modus, median, Q1, Q3, jangkauan antar kuartil, jangkauan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam atau varian. Nah, pertama kali dari data itu kita urutin dulu dari data yang paling kecil dulu. Jadi biar gampang kita nentuin median dan sebagainya ya. Oke, kita urutin ya, itu datanya tadi kita urutin dari data yang paling kecil berarti 5. Kalian bisa lihat soalnya di modul ya, kalau kalian ini Ibu nggak bisa bolak-balik ke slide tadi. Jadi tadi ada 5 ini udah diurutkan ya, 5 terus 6 nya ada 4, terus 7-nya ada 3. Jadi totalnya itu N-nya itu sama dengan 10 data. Gitu. Nah, sekarang kita cari rata-rata.
Yang pertama, yang A itu ditanya rata-rata. Kalau rata-rata berarti jumlah, datanya dijumlahin dulu. Ini tambahin semua. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 ya, tambah 7 tambah 7 tambah 7 dibagi sama banyak datanya ini berapa? Bagi sama 10 berarti. Jadi hasilnya ini yang atas tuh kalau dijumlahin 60 bagi sama 10 jadi hasilnya 6. Jadi rata-ratanya 6. Terus modus, yang B ditanyain modus. Modus itu yang paling sering muncul. 5-nya ada 3, 6-nya ada 4, 7-nya ada 3. Berarti jelas yang paling sering muncul adalah 6, itu yang C. C itu median. Median itu nilai tengah ya. Kebetulan datanya genap ya. Berarti gimana caranya? Tadi data ke setengah. Tadi kan setengah dikali, nah ini lihat N per 2 berarti 10 per 2 ya, itu kan, ditambah 10 per 2 tambah 1, tadi pakai rumus tadi ya, karena datanya genap jadi data ke, kalau ibu tulis setengah dikali data ke 5 tambah data ke 6 gitu. Coba kita lihat ya, data coba setengah dikali data ke-5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Data ke-5 6. Data ke-6 6 juga ya. Jadi 6 tambah 6 12 dikali setengah, berarti ini mediannya 6 gitu. Ngerti nggak? Ngerti kan ya? Ini itu median. Median itu berarti setengah. Kayaknya ibu salah nulis ya. Ini harusnya gini biar kalian nggak bingung ya. Ini setengah dikali data ke gitu. Ini berarti ini juga ya, setengah dikali data ke. Ini setengah dikali data. Enggak, ini udah nilainya. Ini cukup dikali setengah. Nah, gitu. Jadi median itu karena datanya tadi 10 itu merupakan data genap gitu ya. Makanya kalau nyari median berarti 10 bagi 2 kan 5. Setengah dari data ke-5 ditambah 10 per 2 tambah 1, data ke-6. Jadi ketemunya 6 gitu ya. Ngerti ya? Nah, sekarang kita cari yang D itu, cari apa tadi? Cari kuartil Q1 ya, kuartil bawah ya, yang D. Oke. Q1. Oke. Q1 itu berarti kalau datanya genap berarti X ke 1 per 4 dikali N plus 2 ya tadi, berarti 10 tambah 2. Kalian harus hafal rumusnya ya, berarti X ke 1 per 4 dikali 12, jadi X ke data ketiga, X ketiga gitu. Data ketiga kan tadi 5, 5-nya ada 3 kali ya, coba ibu tulis dulu nih datanya, 6-nya ada 4, terus 7-nya ada 3, ibu tulis lagi nih, berarti data ketiga yang mana? 5, berarti kuartil satunya 5 gitu, ngerti ya? Yang E itu Q3 itu X ke, nah tinggal 3 per 4 dikali 10 tambah 2 ya, jadi berapa ini? X ke kurang 1, jangan lupa ada kurang 1 ya. X ke ini 3 per 4 kali 12 itu 9 min 1 berarti data ke-8. Data ke-8 itu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti 7 gitu, ngerti ya? Nah sekarang yang F. Yang F itu jangkauan, data paling besar dikurangin paling kecil. Paling besar 7, paling kecil 5, tinggal dikurangin sama dengan 2 gitu. Terus jangkauan antar kuartil yang G ya. Jangkauan antar kuartil itu tinggal Q3 min Q1. Berarti Q3 nya tadi 7, Q1 nya 5, berarti hasilnya 2 gitu ya. Terus apalagi jangkauan ini antar kuartil, ini ada jangkauan kuartil.
Kalau jangkauan kuartil, setengah dikali Q3 min Q1, berarti setengah dikali 7 min 5 ya. Jadi berapa? Setengah kali 2 ya, sama dengan 1 gitu. Udah, ini Q1 nya 5, Q3 nya 7, jangkauannya 2, jangkauan antar kuartil 2, jangkauan kuartil 1. Beres. Terus kita, nah ini yang akan kita bahas yang lumayan lebih panjang caranya, simpangan rata-rata ya, sama simpangan baku sama varian. Coba kita lihat. Nah, simpangan baku ini sebenarnya ibu udah bikin tabelnya, jadi kalau kalian mau cepet itu kalian bikin tabelnya dulu. Ini XI itu datanya tadi kan 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, ada 10 data ya. Nah, X bar ini apa tadi? Ini rata-rata. Rata-ratanya kan tadi 6. Nah, ini karena rumusnya kayak gini nih, Ibu udah tulis kan ya. Sigma itu jumlah. Ini XI min X bar. Jadi datanya dikurangin sama rata-rata. 5 kurang 6. Ini ke samping ya, min 1. 5 kurang 6 min 1. 5 kurang 6 min 1. Ini 6 kurang 6 0. Itu ke bawah. Karena ada tanda ini nih. Ini namanya yang tegak 2 ini namanya nilai mutlak. Jadi yang tadinya negatif itu jadi positif. Ini kan negatif jadi positif. Yang positif ya tetap positif gitu. Ini ya. Gitu. Nah, terus ini tuh dijumlahin. Kalau ada sigma itu artinya 1 1 1 0 0 0 0. Ini dijumlahin semuanya. Ternyata hasilnya 6 gitu. Masukin SR, simpangan rata-rata. Sigma dari ini berarti 6 ya. Bagi sama NN itu berarti jumlah datanya. Tadi ini ada 10 data ya. Bagi 10. Jadi hasilnya 0,6 gitu. Itu simpangan rata-rata. Nah, terus ada lagi simpangan baku. Simpangan baku bedanya ini nih. Kalau ini kan dikuadratin, tadi sigma ya. Sama, ibu tulisnya kayak gini. Ini datanya, X barnya selalu pakai X bar. X bar itu apa tadi? Rata-rata dikurangin. Min 1, min 1, min 1, 0, 0. Bedanya kalau tadi kan dimutlakin ya. Mutlakin itu negatif jadi positif. Kalau ini dikuadratin. Tapi kebetulan ini min 1 kuadrat itu 1 sama kayak tadi. Min 1 pangkat 2 itu 1 ya, kuadratin min 1 kali min 1 itu 1. Nah, kalian jumlahin. Ada sigmanya itu artinya dijumlahin semuanya ini ternyata 6 gitu. Hasilnya sama kayak tadi. Kebetulan aja sama ya. Terus berarti simpangan bakunya berapa? Masukin akar. Kalau tadi nggak ada akarnya ya, ini ada akarnya. 6, tadi kan 6 ini jumlahnya sigmanya per 10. Jadi akar dari 0,6 itu 0,774 gitu. Ngerti ya? Terus ada ditanya lagi apa? Varians itu kalian nggak usah ngitung nih, Bu. Tulis lagi aja ya, varians atau ragam. Kalian itu tinggal ngitung simpangan baku dikuadratin S kuadrat. Simpangan bakunya kan ini ya. Jadi 0,774. Tinggal dikuadratin ya, balik lagi ke sini ya, 0,6. Benar nggak? Gitu. Jadi kalian ngitung varian itu dari simpangan baku aja, tinggal dikuadratin. Jadi hasilnya 0,6 gitu. Itu varian atau ragam ya. Nah, udah selesai materi kita. Ini untuk yang data tunggal. Kalau pertemuan minggu depan kita bahas tentang data berkelompok gitu. Nah, sampai di sini pembelajaran kali ini. Kita udah belajar tentang jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, kalau misalnya ada materi yang tidak kalian pahami, kalian bisa komen di YouTube ini, atau kalian bisa chat di IG, itu udah tertera, bisa lewat email, bisa, atau bisa SMS, atau chat via WA, Ibu juga bisa. Nah, sekian dari Ibu, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang belum subscribe YouTube,
silakan subscribe dulu YouTube Lingkar Ilmu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga sehat-sehat terus dan selalu semangat belajar.